PPN naik 11%. Yes, per April 2022 PPN ditetapkan oleh pemerintah naik 1% menjadi 11%. Tapi buat property people masih ada kesempatan nih pemerintah memberikan dukungan subsidi 50% dari 11% tersebut. Jadi masih masuk akal, masih bisa sanggup untuk kebeli menurut gua. Tinggal cari harganya yang sesuai sama kemampuan lu. Hai property people, jumpa lagi bersama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Orang-orang kenal gue sebagai YouTuber properti. Selain itu, gue juga memang punya bisnis di bidang properti. Seperti biasa di program Kata Ruby, gue bakal bantuin property people yang punya pertanyaan atau bahkan kebingungan sama urusan properti. Harap sabar, gue bakal jawabin pertanyaan kalian satu-satu. Buat property people yang pengen nanya, yuk tulis pertanyaan lu di komen YouTube Rumah 123. Sertakan nama IG kalian, atau kalian juga bisa tulis di kolom komen Instagram rumah123.com. Gua bakal pilih beberapa pertanyaan buat dibacain di setiap episodenya. Ada hadiah menarik menanti. So, kita akan jawab pertanyaan yang pertama. Ini udah masuk nih pertanyaannya. @Egi Kameswara. Mas Ruby, izin bertanya, kira-kira perlu gak sih buat rekening tabungan bersama keluarga untuk membeli properti idaman itu? Dan kira-kira ada tips gak yang bisa di-share cara mengatur gaji untuk ajukan beli properti, tapi tetap bisa jalani hobi? Wah, @Egi Kameswara, thank you ya udah bertanya. Oke, menurut gue sih boleh-boleh aja nih untuk memiliki rekening tabungan bersama keluarga untuk membeli properti idaman. Apalagi kalau misalnya lu udah punya pasangan gitu kan ya, udah berkeluarga. Nah, boleh banget duduk sama-sama untuk kita bisa rundingan properti apa sih yang diingini gitu kan, seperti apa budgetnya dan lokasinya mau di mana dan tipe propertinya seperti apa yang disepakati gitu kan ya. Apalagi udah suami istri gitu kan, harus sepakat ya kan, pengen seperti apa. Tapi saran gua lebih baik kalian berdua untuk rundingan ya kan. Lokasinya mau di mana? Pertama lokasi, karena lokasi ini berhubungan sama aktivitas yang akan kalian jalani gitu kan ya. Berhubungan sama aktivitas pekerjaan kalian gitu. Jadi kadang suami istri tempat kerjaannya beda-beda kan. Nah, mesti ada cara titik tengah di mana sama-sama nyaman gitu. Lokasinya gampang atau membuat hemat biayanya ya. Karena itu mempengaruhi dalam pembelian properti khususnya di hari-hari yang akan datang. Itu satu. Kedua, budgetnya juga nih. Kalau udah pilih lokasi, budgetnya juga. Ya, yang kira-kira harga berapaan nih yang sesuai dengan pendapatan kalian berdua. Ya, kalau udah berkeluarga kan bisa joint income. Nah, saran gua tetap 20-30% aja dari pendapatan kalian untuk dialokasikan beli propertinya. Nah, udah tahu budgetnya berapa yang sesuai sama income-nya kalian. Kemudian juga tipe propertinya apa nih? Lu mau beli rumah, atau lu mau beli apartemen, atau lu mau invest tanah, atau mau ruko, dan sebagainya. Ya, balik lagi kan, tentukan tujuannya untuk beli properti ini untuk apa gitu kan ya. Kalau belum pernah beli properti atau yang pertama kali, berarti kan buat tinggal dulu kan. Nah, ya udah, pilihlah misalnya rumah atau apartemen gitu kan. Nah, jadi balik lagi dalam membeli properti idaman itu butuh kesepakatan dan juga butuh kebersamaan dalam memplanningkan ke masa depan. Nah, tips dari gue bagaimana mengatur gaji buat beli properti. Karena gini loh, Bang akan lihat kemampuan lu dalam cicil kan. That's why kalau lu udah suami istri gitu kan ya. Nah, lu mesti belajar untuk saving. Karena Bang akan lihat juga bagaimana lu bisa mengelola keuangan dan bagaimana pengeluaran lu gitu kan. Saran gue nih, sebelum lu melakukan pembelian properti, lu belajar berhemat dulu. Kurang lebih maksimal 30% lah yang lu saving dalam 3 bulan sebelumnya ya. Supaya apa? Ketika lu nanti mengajukan KPR gitu kan ya, Bang udah lihat portfolio lu. Bang udah lihat track record lu dalam manage keuangan gitu kan. Nah, kalau
lu juga pengen hobi gitu kan, untuk hobi tetap jalan, lebih baik lu bagi-bagi nih, budgeting. Ya, mungkin 10% income lu bisa salurkan buat hobi. Gua nggak tahu, hobi orang kan beda-beda ya kan. Ada hobi yang relatif murah, tapi ada juga yang relatif mahal atau menguras kocek kantong gitu kan ya. Jadi bijaklah dalam memilih hobi. Kalau bisa juga pilihlah hobi yang bisa menghasilkan uang, ya kan? Nah, jadi lu bisa menjalani hobi lu dengan enjoy, ya kan? Dan juga bisa mendapatkan uang. Ya, misalnya hobi lu nyanyi, atau hobi lu masak, atau hobi lu misalnya melukis, ya kan? Nah, be a specialist. Jadi hobi lu harus ciptakan karya-karya yang terbaik sehingga hobi lu bisa menghasilkan uang dan bisa membantu lu untuk pembiayaan properti atau buat cicilan properti. So, itu ya. Jadi ngatur gajinya 20-30% lu aja untuk saving. Ya, kemudian juga ingat nih, dalam belanja-belanja yang menggunakan kartu kredit, hati-hati, jangan sampai lu lupa bayar ya. Karena itu akan mempengaruhi di track record lu punya. Jadi kalau bisa lu telat 30 hari, nanti keluar tuh ya call 1. Kalau lu telat 60 hari, keluar call 2. Hati-hati ya, kalau udah call 3, call 4, call 5, itu sulit sekali untuk diterima untuk pengajuan kredit. So, mengatur gaji dengan mengatur keuangan, lu pilihlah untuk sisi budgeting atau punya kantong-kantongnya. Kantong investasi 20%, kantong hobi 10%, kantong biaya bulanan misalnya 30%. Nah, kantong mungkin ngasih orang tua misalnya 5 atau 10%. Nah, lu mesti atur kantong-kantong atau main di amplop juga bisa. So, semoga bisa bermanfaat dan hobi lu bisa menghasilkan uang. Oke, next question di YouTube @Maydina_May. Modal minimal usaha properti berapa ya, Po? Oke, baik. Jadi gini, menurut gua modal usaha properti ini banyak macam kan. Usaha properti, lu mau bisnis propertinya bisa dimulai dari kayak belajar jadi agent properti dulu. Nah, menurut gua kalau mau belajar jadi agent properti itu juga udah masuk loh ke dalam dunia properti. Karena ketika lu bantu menjualkan properti, lu akan nanti dapat komisi kan, dapat income kan. Nah, itu juga ada di bisnis properti. Seperti apa yang gue lakukan gitu. Nanti pelan-pelan lu mulai nabung dari hasil dari bantu orang punya properti atau bantu orang beli properti, lu kan nanti dapat income. Nah, dari income-nya pelan-pelan lu tabung sampai satu momen lu bisa beli properti yang lu mungkin bisa sewa-sewain, atau lu jadikan kos-kosan, atau lu misalnya lu sewain aja per bulan, atau mau bikin usaha ya. Tapi step by stepnya, kalau mau masuk di usaha properti, kita bisa mulai sebagai property agent. Nah, buat belajar lebih banyak gimana nih cara jualan dan lain-lain, lu bisa buka di rumah123.com karena banyak sekali tips bagaimana bisa jualan properti. Nah, kalau mau bisnis properti itu juga perjalanannya juga panjang. Selain jadi agent properti, lu nanti pelan-pelan bisa juga sebagai buka kantor agent propertinya ya. Jadi dari awalnya jadi sales dulu, terus buka kantor agent properti sampai lu bisa menjadi seorang developer properti yang mengembangkan properti-properti yang ada di tanah air Indonesia. Nah, modal minimalnya berapa? Modal minimalnya menurut gua dari nol pun bisa ya sebagai sales agent properti ya, mulai dari ya minim lah gitu loh menurut gua, karena kan itu bisnis jasa itu bagaimana kita rajin menawarkan, membantu orang ya untuk baik jual atau beli properti. So, semoga bisa bermanfaat ya Maydina, karena peluang di bisnis properti ini besar loh. Contoh ya, kalau ada orang temen lu nih misalnya, gue lagi mau cari rumah nih yang harga misalnya 1 miliar ya kan. Nanti lu akan tanya, oke, caranya lu akan gali kebutuhannya apa sih, lokasi di mana, terus lu pengennya di daerah mana, yang seperti apa, luas tanahnya berapa, nanti lu mulai bantu carikan gitu kan. Itu start untuk menjadi seorang agent properti, atau lu bisa bergabung bersama kantor agent properti yang ada di Indonesia. So, semoga bermanfaat ya Maydina_May. Next, we have a question from YouTube-nya Zelin Mam. Oke, mantap Ruby. Nanya dong, banyak anak muda yang pola pikirnya menunda beli properti karena mahal dan juga susah. Bener gak sih itu?
Terus kan PPN naik 11%. Jadi properti naik lagi dong, makin mahal dong. Wah, ini pertanyaannya hebat sekali, detail sekali ya. Oke, bener banget. Gua banyak sekali menjumpai anak-anak muda yang pola pikirnya menunda beli properti karena mahal. Ya kan? Tapi ya akhirnya karena menunda jadi habit, kebiasaan. Akhirnya dari muda, ya kan, misalnya umurnya masih 25, terus udah gitu 30 karena masih mahal. Pikirannya mahal terus akhirnya uangnya itu ya foya-foya lah, lifestyle lah, gadget lah, terus otomotif dan lain-lain gitu kan. Uangnya habis. Ya, begitu umur 40 karena tadi pikirannya masih mahal, banyak loh gue jumpai ya, umur 40 gue tanya, padahal income-nya gede, income-nya mungkin puluhan juta, tapi gue tanya udah punya properti belum? Belum. Karena pola pikirnya salah. Mindsetnya, wah properti mahal, wah gue nggak sanggup. Ya akhirnya udah 40, umur 55 nggak punya properti. Ya, ada 3 hal yang nggak bisa diulang kembali, waktu, tenaga, dan uang. Ya, penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Kalau duluan namanya pendaftaran. So, buat anak-anak muda yang nonton hari ini, yuk check and recheck, ya kan? Sebenarnya kita mampu kok, kita mampu, tapi yang beli propertinya menyesuaikan sama budget kita, sama kemampuan kita. Karena UMR aja bisa punya properti kok. Gitu loh, jadi nggak ada kata mahal dan jangan menunda beli properti, karena semakin menunda lu semakin ya kan rugi kalau menurut gua. Karena gitu loh, yang kenapa gue bilang gaji UMR bisa beli properti ya, karena tadi di pemerintah Indonesia banyak memberikan ada namanya rumah subsidi, dibantu kok. Harga startingnya per tahun ini ya 168 juta, lu udah bisa punya rumah luas tanah 60, bangunan 30, lumayan kan 168 juta. Cicilannya cuma berapa? 1 jutaan, 1,1, 1,2 gitu loh. Jadi nggak ada alasan. Sekarang pun pemerintah memberikan dukungan dengan infrastruktur, ya kan? Ada komuter lain, kereta, transportasi terminal, stasiun, ya kan? Bus, kemudian juga angkot. Ini sangat agresif sekali pemerintah, ada LRT, MRT untuk membantu memudahkan ya dari mungkin luar kota ya, mungkin Bodetabek ke arah Jakarta, mungkin banyak yang kerja di Jakarta gitu kan. Nah jadi saran gue, ayo melek untuk beli properti yang sesuai kemampuan lu. Banyak loh rumah-rumah subsidi, lu bisa cek di rumah123.com. Jadi nggak ada kata mahal, nggak ada kata susah ya. Yang ada kita belajar untuk membeli properti sesuai kemampuan gua. Dalam waktu 5 tahun tuh harga properti pasti meningkat. Ya, pas meningkat, ya kan, lu bisa jual lagi, kemudian lu bisa pindah ke atau beli yang lebih dekat sama tempat kerja lu, atau lu bisa beli yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan impian lu, ya. Nah, karena harga properti lu cek aja, 10 tahun yang lalu, ya, di beberapa lokasi yang ada sekarang dibuka jalan tol, itu harganya mungkin di bawah sepertiganya dulu ya. Sekarang ada yang naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan ada yang berlipat-lipat ya. Jadi lu semakin nunda semakin nggak kebeli gitu ya. So start from now. Kemudian gue membahas PPN naik 11%. Yes, per April 2022 PPN ditetapkan oleh pemerintah naik 1% menjadi 11%. Tapi buat property people masih ada kesempatan nih, pemerintah memberikan dukungan subsidi 50% dari 11% tersebut. Artinya ada potongan diskon ya sebesar 5,5%. Jadi memang propertinya naik, ya kan? Memang secara langsung makin mahal karena PPN-nya naik. Tapi jangan lupa ada subsidi dari pemerintah sebesar 50% dari 11%. Jadi masih masuk akal, masih bisa sanggup untuk kebeli menurut gua. Tinggal cari harganya yang sesuai sama kemampuan lu, atau misalnya gaji lu sekian, lu cicilan lu 20% sampai 30% dari gaji lu, ya. Nah, terus apakah nanti bisa makin mahal? Yes. Ingat, di bulan September di 2022 akan selesai nih yang promonya. Ya, promo dari pemerintah memberikan subsidi. Jadi kesempatan lu masih ada beberapa bulan teman-teman untuk beli properti. Setelah itu udah nggak ada subsidi lagi. Bahkan bedanya bisa beda 5,5%. So masih ada kesempatan now. Atau property people bisa juga beli properti second atau yang lagi butuh gitu kan ya. Itu juga bisa property people beli rumah yang BU gitu kan.
pas BU harganya di bawah harga pasar dan lu berasa untung dong, ya kan? So, semoga bisa menjawab pertanyaannya dan semoga bisa sukses beli properti di tahun ini. Oke. Wah, terima kasih banget ya Property People yang sudah nonton episode ini. Semoga jawabannya memuaskan. Kalau ada pertanyaan apapun seputar properti, tulis di kolom komentar YouTube atau Instagram Rumah 123 ya. Property People, pengen tahu informasi seputar berita properti dari selebriti tanah air dan luar negeri? Pantengin di program Poin Property in News di channel YouTube Rumah 123. Mau dapetin informasi seputar properti lainnya? Buruan subscribe YouTube Rumah 123 sekarang juga. Buat urusan hunian mulai dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Gua Ruby Herman, sampai jumpa di program Kata Ruby. Bye-bye.